siap menang Timnas Indonesia on the way ke Sydney. Di luar dugaan, tiket Jepang versus Indonesia sudah sold out. Keren, aksi kompak Calvin Verdong dan Oli Romeni raih kemenangan. JIZ bakal kantongi Lukaku. Kejutan Julian Alvarez menuju Liverpool. Halo football lover, sebelumnya kalian jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu ya, agar nantinya kalian gak ketinggalan berita terlengkap dan terbaru dari Starting 11 News. Kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. Dari hasil laga La Liga Jornada 28, Real Madrid berhasil naik ke puncak klasemen sementara dengan 60 poin setelah mengandaskan tuan rumah Villarreal 1-2. Tertinggal lebih dulu di menit 7 oleh gol Joan Voigt, El Real sukses membalikan keadaan lewat brace dari Kylian Mbappe di menit 17 dan 23. Kemenangan comeback juga diraih AC Milan saat menghadapi Como 2-1 di Serie A Giornata 29. Sempat tertinggal dari gol dakunya, Rossoneri mampu membalasnya lewat gol dari Christian Pulisic dan Thierry Reinders. Hasil ini membuat pasukan Sergio Conceição berada di peringkat 7 dengan 47 poin. Sementara itu dari hasil Bundesliga Spieltag 26, pemuncak klasemen Bayern Munchen gagal meraih poin penuh setelah hanya bermain imbang 1-1 menghadapi tuan rumah Union Berlin. Gol dari Leroy Sané di menit 75 mampu disamakan oleh Hollerpach di menit 83. Meski hanya meraih 1 poin, Dortmund masih kokoh di puncak klasemen dengan 62 poin. Lain halnya dengan Dortmund yang justru menelan kekalahan saat menghadapi tuan rumah RB Leipzig 2-0. Berkat sumbangan gol dari Xavi Simons dan Lois Openda, Dortmund Bulan kini berada di peringkat 5 dengan 42 poin. Sementara bagi Dortmund, mereka masih berada di peringkat 11 dengan 35 poin. Berikutnya beralih ke hasil dari Liga Inggris pekan ke-29. Nottingham Forest semakin memantapkan posisinya di zona UCL musim depan dengan koleksi 54 poin setelah meraih kemenangan atas tuan rumah Ipswich tahun 24. Gol dari pasukan Nuno Espirito Santo masing-masing dicetak oleh Nikola Milinkovic, Jota Silva, dan brace dari Anthony Elanga. Sementara itu hasil kurang memuaskan diperoleh Manchester City di Etihad setelah hanya bermain seri 2-2 menghadapi tamunya Brighton. The Citizens sempat unggul duluan setelah gol yang diciptakan oleh Omar Marmos dan Erling Haaland. Namun akhirnya mampu disamakan lewat gol bunuh diri dari Abdul Qadir Husanov. Berkat hasil ini pasukan Pep Guardiola sementara berada di peringkat 5 dengan 48 poin. Masih kabar dari Inggris. Dilaporkan oleh BBC, pemilik Manchester United Sir Jim Ratcliffe baru-baru ini mengatakan bahwa ia bersedia meninggalkan klub jika ia disiksa dan dilecehkan secara berlebihan oleh para penggemar seperti yang dialami keluarga Glazer. Ratcliffe rela melepas setan merah ke tangan orang lain jika kepercayaan publik padanya makin menghilang. Berikutnya ada kabar dari Chelsea yang kembali mendatangkan pemain dari Sporting CP setelah sebelumnya telah mendapatkan Giovanni Quenda. Give Me Sport melaporkan bahwa The Blues kini telah menyetujui kesepakatan senilai 18,5 juta pounds untuk merekrut gelandang 20 tahun Dario Esugo. Gelandang yang dipinjamkan di Las Palmas ini akan bergabung musim panas mendatang dan akan menandatangani kontrak selama 7 tahun dengan opsi perpanjangan 12 bulan. Sementara itu Liverpool dilaporkan oleh Goal sudah menetapkan pilihan calon bek pengganti Virgil van Dijk yang kemungkinan besar cabut dari Anfield musim depan. Ada 3 nama kuat yang sudah masuk daftar belanja The Reds. Di antaranya adalah bek Dortmund Nico Schlotterbeck yang jadi target utama. Sementara target alternatifnya ada bek Crystal Palace Maguire dan bek Wolfsburg Konstantinos Koulirakis. Berbeda dengan klub Inggris lainnya, yakni Tottenham Hotspur yang justru 2 beknya jadi buruan klub lain. Dilansir dari Goal, dari sekian nama bek tengah incaran Real Madrid, yang paling menguat kini adalah bek Spurs Christian Romero. Bandrol Romero sebesar 60 juta pounds kabarnya sedang dinegosiasikan pihak El Real. Sementara itu sebagai alternatif jika Trent Alexander-Arnold tidak jadi gabung, bek kanan Spurs Pedro Porro juga sudah dimasukkan dalam daftar belanja El Real. Dari Inggris kita beralih ke kabar dari Spanyol.
Football Espanyol melaporkan bahwa pihak La Liga sedang berselisih dengan Carlo Ancelotti soal kepadatan jadwal. Sebelumnya, Ancelotti mengkritik keras jadwal laga timnya di La Liga melawan Villarreal yang tidak bersahabat pasca UCL. Namun kritikan Ancelotti itu sontak dibalas oleh pihak La Liga. Menurut pihak La Liga, Ancelotti hanya bisa berkuar-kuar saja tanpa tindakan. Sebab pihak Real Madrid sendiri tidak mengajukan keberatan, protes, atau penjadwalan ulang soal jadwal tersebut. Kini beralih ke kabar dari Italia. Dilansir dari Talksport, pemain Como yang baru saja tampil setelah 750 hari absen, Dele Alli langsung terkena kartu merah. Dele Alli menerima kartu merah setelah baru masuk 10 menit di lapangan ketika menghadapi AC Milan. Saking ibanya, rekan Dele Alli dari Inggris yang membela AC Milan, Kyle Walker, bahkan sampai meminta wasit untuk tidak memberinya kartu merah agar tetap bisa bermain. Sementara itu dari Turin tersiar kabar bahwa Ultras Juventus dipastikan akan absen dalam lawatan laga tandang ke Fiorentina. Menurut laporan Football Italia, ketidakhadiran Ultras Juventus di Artemio Franchi murni disebabkan oleh protes atas performa tim yang dianggap tidak layak lagi untuk didukung. Mereka menganggap Juventus tak lagi pantas mendapat dukungan dari fans manapun. Terbang ke Prancis, ada laporan dari Talksport yang mengatakan bahwa laga PSG dan Marseille di Ligue 1 terancam rusuh. Hal itu dipicu adanya desas-desus dari Ultras PSG yang kemungkinan akan menyerang Adrien Rabiot yang dicap sebagai pengkhianat ketika gabung Marseille. Pihak PSG jauh-jauh hari sudah mencium gelagat itu dan sudah menyiapkan keamanan berlapis saat laga berlangsung. Bahkan, skenario terburuk seperti penangguhan laga sudah disiapkan apabila terjadi kerusuhan. Berikutnya ada kabar dari aksi dua pemain timnas Indonesia yakni Oleh Romeni dan Calvin Verdong yang kompak meraih kemenangan di klubnya masing-masing sebelum berangkat ke Sydney. Meski tak menyumbang gol atau assist, Oleh Romeni tampil apik ketika membawa Oxford United menang 1-0 atas Watford. Sementara itu, Calvin Verdong tampil solid di lini belakang dan ciptakan clean sheet saat NEC Nijmegen menang 1-0 di kandang FC Utrecht. Dari tanah air dilaporkan bahwa sekitar 8 pemain punggawa skuad timnas Indonesia telah berkumpul di Jakarta Sabtu 15 Maret. Mereka telah melakukan pemeriksaan kesehatan, cedera, dan fisik sebelum berangkat ke Australia pada 16 Maret. Selain itu, para pemain tersebut juga menjalani latihan ringan berupa stretching dan angkat beban di pusat kebugaran. 8 pemain tersebut terlihat dilatih langsung oleh pelatih fisik Quentin Jacoba. Sementara itu, untuk penjadwalan keberangkatan skuad timnas Indonesia kloter pertama akan dilakukan pada Minggu malam 16 Maret. Selain 8 pemain yang bertolak dari Jakarta, ada juga 3 pemain lain yang juga ikut dalam kategori kloter pertama yang akan sampai di Sydney. Mereka adalah Tom Hai, Justin Hubner, dan Sandy Walsh. Mereka bertiga sudah terbang menuju ke Sydney dari klubnya masing-masing. Berikutnya ada kabar yang datang dari Jepang yang mengatakan bahwa tiket laga Indonesia versus Jepang di Osaka tanggal 10 Juni telah ludes terjual dalam hitungan jam setelah dibuka penjualan. Hal itu disampaikan langsung oleh akun Instagram Garuda.Japan. Tiket yang habis terjual itu adalah tribun selatan yang diperuntukkan bagi fans timnas Garuda. Hal ini menunjukkan antusiasme yang luar biasa dari fans Garuda untuk mendukung timnas berlaga di laga terakhir fase grup babak ketiga. Menurut laporan dari sumber internal Liverpool Development, salah satu rencana memperbaiki posisi striker di musim depan adalah mengangkut Julian Alvarez. Pemain asal Argentina itu diinginkan langsung oleh Arne Slot karena dianggap sebagai striker yang punya etos kerja serta ketajaman yang sama baiknya. The Reds sedang memanfaatkan keinginan Diego Simeone yang ingin mendatangkan Darwin Núñez. Mereka berharap striker asal Uruguay itu bisa dimasukkan dalam kesepakatan transfer Julian Alvarez. Lanjut, ada kabar dari Manchester City yang juga sedang mempersiapkan langkah transfernya musim panas nanti. Salah satunya menurut laporan Football Italia adalah membidik kiper Juventus Michel Di Gregorio. Kiper asal Italia itu telah dipilih oleh manajemen City sebagai calon utama penerus Ederson Moraes jika memilih pergi musim panas nanti. Bandrol di atas 18 juta euro kabarnya siap ditebus oleh manajemen The Citizen. Lalu ada kabar dari London jelang laga Chelsea versus Arsenal. Dilansir dari ESPN, pelatih Enzo Maresca kembali memilih kiper berbeda di laga melawan The Gunners.
Ia akan memasang Robert Sanchez sebagai kiper utama alih-alih Philip Jorgensen yang sebelumnya sudah ia putuskan sebagai kiper nomor 1 The Blues. Maresca berdalih, faktor kesempatan dan performa sang pemain adalah yang mempengaruhi perubahan kebijakannya tersebut. Dari Inggris, kita terbang ke Italia. Dilansir dari Gol, jelang laga melawan Napoli, Kapten tim Venezia J. Essence dituntut oleh pelatihnya Eusebio Di Francesco untuk kembali menjaga ketat Romelu Lukaku. Di Francesco optimis bek timnas Indonesia itu akan mengulangi performa terbaiknya di pertemuan pertama saat membuat striker asal Belgia tersebut mandul bahkan sampai frustasi. Terlebih, laga ini akan digelar di markas Il Lagunari Pierluigi Penzo. Bergeser ke Spanyol. Menurut laporan Football Espanya, jelang laga melawan Barcelona di La Liga, skuad Atletico Madrid dilanda kelelahan berlebih pasca bentrok melawan Real Madrid di UCL. Untuk mengatasi kondisi itu, Diego Simeone sampai mengubah sistem latihan, yakni hanya jalani 1 kali latihan jelang laga. Hal itu dimaksudkan agar istirahat pemain cukup. Di samping kondisi kelelahan pemain, Los Rojiblancos juga diragukan tanpa gelandang andalannya Rodrigo de Paul karena mengalami gangguan pada pahanya saat melawan El Real. Barcelona telah mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak untuk bek mereka Inigo Martinez yang akan tetap bersama klub hingga 30 Juni 2026. Konfirmasi ini diumumkan pada Kamis lalu. Dilansir dari beIN Sport, kesepakatan antara kedua belah pihak telah dibahas selama berbulan-bulan, tetapi masih menunggu pendaftaran di Liga de Football Profesional atau LFP. Dengan pembaruan ini, Barcelona memastikan tetap menggunakan jasa Inigo dalam rencana Hansi Flick. Masih dari Liga Spanyol, mantan penyerang Real Betis dan Spanyol U20 Assane Diao telah menerima panggilan dari Senegal untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia mendatang. Namun keputusan tersebut membuat Federasi Spanyol marah. Menurut pihak Spanyol, ini merupakan tindakan yang tidak adil karena memaksa Assane Diao bermain untuk Senegal pada saat dia belum bisa memutuskan. Dan juga dokumen yang diperlukan untuk memanggilnya pun tidak ada. Polemik atas pembatalan tendangan penalti Julian Alvarez dalam pertandingan Liga Champions antara Atletico Madrid dan Real Madrid terus berlanjut. Legenda Barcelona dan AC Milan Van Basten turut memperkeruh polemik ini. Menurut Van Basten, Julian Alvarez hanya menyentuh bola sekali saja. Ia juga berkata UEFA harus punya tugas untuk memperbaikinya. Bergeser ke Liga Jerman, RB Leipzig sedang mencari pembeli untuk Timo Werner. Penyerang Jerman itu dipinjamkan ke Tottenham hingga akhir musim. Namun, klub London itu tidak akan merekrutnya secara permanen. Dilansir dari Tribal Football, Werner siap meninggalkan Spurs ke Napoli pada Januari, tetapi cedera menggagalkan kepindahan itu. RB Leipzig sedang aktif mencari pembeli untuk Werner yang tidak terlihat masa depannya bersama klub Jerman ini. Dari Jerman, kita terbang ke Indonesia. Legenda Australia Tim Cahill menilai bahwa tantangan besar ada di pundak pelatih Australia. Cahill menilai tim-tim seperti Timnas Indonesia dan Arab Saudi tidak bisa dianggap remeh. Legenda Australia itu bahkan menilai dua tim tersebut memiliki kekuatan yang setara dengan Australia. Bahkan menurut Cahill ada beberapa negara yang lebih baik dan itulah realitas sepak bola saat ini.